dengan saya Dewi Kurnia. Di video kali ini saya akan membahas tentang kalimat efektif. Teman-teman tahu nggak sih kalau kalimat efektif itu biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, teman-teman tahu nggak sih kalimat efektif itu apa? Nah, teman-teman, kalimat efektif itu adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat efektif itu bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan loh teman-teman. Nah, kalimat efektif juga memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama itu adalah subjek, yang kedua adalah predikat, yang ketiga adalah objek, yang keempat adalah pelengkap, dan yang kelima adalah keterangan. Nah, teman-teman, subjek itu adalah suatu bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Yang kedua itu adalah predikat, teman-teman. Nah, predikat adalah bagian yang memberitahu melakukan tindakan atau apa dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, tokoh, atau benda di dalam suatu kalimat, teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah objek. Objek adalah kalimat yang melengkapi predikat, teman-teman. Nah, yang keempat itu adalah pelengkap atau biasa disebut komplement, adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nah, yang kelima ini adalah keterangan, adalah bagian yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya, teman-teman. Nah, itu tadi unsur-unsur kalimat efektif, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada syarat-syaratnya, teman-teman. Kalimat efektif punya syarat-syaratnya loh. Yang pertama itu adalah kesepadanan struktur. Nah, kalimat efektif itu harus memiliki kesepadanan struktur. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Nah, untuk memiliki kesepadanan struktur ini dia harus mencapai poin-poinnya gitu loh, teman-teman. Nah, yang kedua itu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Jelas dong, kalau misalnya nggak punya predikat sama subjek yang jelas nanti jadi bingung kan. Nah, yang ketiga itu tidak terdapat subjek ganda. Nah, kenapa sih nggak boleh pakai subjek ganda? Karena nanti kalimat efektif itu kan kalimat yang biar mudah dipahaminya ya. Kalau misalnya subjeknya ganda nanti jadi bingung dong, gitu kan. Nah, yang keempat itu adalah predikat, kalimat yang tidak didahului oleh kata yang. Jadi pemunculan kata yang itu dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat, teman-teman. Nah, ini ada contohnya ya teman-teman. Teman-teman bisa nanti di pause dulu terus dibaca ya. Nah, yang kelima itu ada kepararelan bentuk, teman-teman. Jadi kalimat efektif itu harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka kalimat selanjutnya harus menggunakan kata benda. Begitupun sebaliknya ya, teman-teman. Nah, yang keenam itu adalah kehematan kata. Jadi kalimat efektif itu nggak boleh menggunakan kata frasa atau bentuk lain yang tidak perlu, teman-teman. Jadi simpel-simpel aja nih. Nah, yang ketujuh itu adalah menghilangkan pengulangan subjek. Jadi subjek hanya perlu disebutkan satu kata saja atau satu kalimat saja. Nah, yang kedelapan itu hindari kesinoniman dalam bentuk kalimat. Jadi jika terdapat dua kata dalam satu kalimat yang maknanya sama, gunakan salah satu aja, teman-teman. Nah, yang ke-9 itu jika terdapat kata yang sudah bermakna jamak, maka tidak perlu menambahkan kata yang lainnya juga bermakna jamak. Ini contohnya untuk menghemat penggunaan kata, teman-teman. Contoh kalimatnya ya nih, teman-teman. Karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Itu contoh yang salahnya, teman-teman. Nah, ini contoh yang benarnya, teman-teman. Karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Nah, contoh yang kedua itu sejak dari pagi dia bermenung. Nah, contoh yang benarnya ini, teman-teman, sejak pagi dia bermenung. Contoh yang selanjutnya itu hadirin sekalian dimohon berdiri. Itu contoh yang salahnya, teman-teman. Contoh yang benarnya hadirin dimohon berdiri. Seperti itu, teman-teman, kayak yang di upacara-upacara gitu loh. Nah, yang ke-10 ini ada kecermatan penalaran. Nah, dalam kalimat efektif itu terdapat kecermatan penalaran. Jadi kita harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna yang ganda, teman-teman. Nah, yang ke-11 itu adalah kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa.
Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku, teman-teman. Nah, itu tadi videonya ya, teman-teman. Semoga materi yang saya berikan itu bermanfaat untuk teman-teman. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.